majikan saya kurang ajar sama saya, Miss. Oke, sebentar. Oke, takutin apa? Majikanmu kurang ajarnya seperti apa, Dok? Gimana, Miss? Kurang ajarnya seperti apa? Ya, jadi Gimana, Dok? Pelan-pelan sayang. dia maksa mau nyium. Terus? Emang ngelecehin, tapi nggak sampai kayak gitu. Sebentar. Kamu bukan anak buahku kan? Kamu anak buahku bukan, sayang? Bukan, Miss. Oke. Saya lihat postingan Miss di TikTok sama di Facebook sama Oke. di YouTube. Oke. Jadi kamu tahu kan setiap kali telepon yang masuk aku secara langsung dan tidak langsung kita masukin di YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati jangan menyebut nama siapapun. Oke, kalau pelecehan itu sangat sulit sekali dibuktikan. Sekarang majikanmu ada gadainya, ada siapa di situ, Dok? Nggak ada siapa-siapa, Miss. Jadi saya itu tinggalnya nggak serumah sama majikan. Saya tinggalnya tuh dipisah. Terus? Jadi kan majikan itu kan banyak kontrakannya gitu loh, Miss. Terus saya itu tinggalnya di tempat yang khusus buat makan. Jadi kalau pada makan itu kumpul di sini gitu, semua sama karyawan semua. Terus kan siap pagi itu teman-teman majikan semuanya itu pada kumpul di sini, semua cowok semua, bapak semua gitu, Miss. Awalnya itu mereka itu yang teman-temannya itu udah kurang ajar sama saya dari awal saya masuk ke sini. Ngomongnya udah mulai ngacok gitu kan, Miss. Saya kan pernah ngadu ke PT, sama PT dibilangnya udah nggak usah dipeduliin, Mbak, gitu. Ya udah. Nah, terus saya nggak peduliin mereka. Saya dibilang katanya saya nggak sopan karena nggak pernah ngomong sama orang. Ya udah, habis itu saya tiap ya negor biasa, setiap pagi bilang sopan kayak gitu ya, Miss. Nah, terus lama-lama kelamaan mereka mulai kurang ajar, mulai nawar kalau mau kayak gitu saya mau dikasih duit. Nah, saya kan nggak mau, Miss. Itu udah 2 orang yang kayak gitu, sayanya nggak mau. Saya bilang saya tuh di sini kerja mau cari duit yang halal, nggak mau cari duit yang kayak gitu. Terus akhirnya saya ngadu ke majikan cewek kan, Miss. Udah ngadu ke majikan cewek, terus majikan cewek katanya bilang sama si bapak, dan nanti biar teman-temannya biar ini sama bapak gitu kan. Udah, yang mereka itu udah nggak kurang ajar sama saya, Miss. Kok malah gantian sekarang mami ini gantian si bapak yang kayak gitu, sementara si ibunya lagi pergi sekarang, lagi pulang kampung. Jadinya saya sendirian, nggak ada di majikan cewek ini. Saya juga kaget ini tadi majikan cowok kesini maksa buat nyium, maksa buat sama gerakan kayak gitu, Miss. Ini badan saya digede-gedein semua, saya takut banget. Saya nggak tahu harus gimana. Oke. Majikanmu masih di situ nggak sekarang? Udah pulang, Miss. Kamu di situ berapa lama, sayang? Saya baru masuk 7 bulan ini, Miss. Terus agentmu bilang apa, sayang? Untuk masalah yang ini tuh saya belum ngomong lagi sama agent, karena yang dulu kan udah pernah ngomong sama PT-nya, katanya udah nggak usah dipeduliin, Mbak, nggak usah dipeduliin, cuman gitu aja kan, Miss. Sekarang tuh saya juga mau ngomong tapi takut, karena kan juga nggak ada bukti. Terus sekarang kan kalau mau keluar, mau nge-print kan udah nggak kayak dulu kan, Miss, harus pulang Indo. Sementara di Indo saya juga banyak banget masalah, butuh uang, bayar sekolah anak semuanya. Saya jadi bingung, nggak tahu harus berbuat apa sekarang, Miss. Saya sendiri bingung, soalnya kalau kamu komplain kamu akan kehilangan pekerjaanmu, tapi kalau nggak komplain takutnya berjalan lebih jauh lagi, Mando. Karena makanya, Miss,
Karena itu kamu ada sangat sulit sekali sayang. Dan ingat ya, jangan pernah menerima uang dari mereka ya Dok ya, apapun itu resikonya. Karena walaupun sejumlah $50 ataupun $10, kalau kamu diperkosa atau apa, mereka menganggapnya beli. Jadi kalau ada apapun jangan sampai menerima uang kecuali gaji kamu ya sayang ya. Dan kamu setidaknya sekarang SMS agentmu, kejadian ini sekarang baru ini terjadi. Jadi kalau ada buktinya, setidaknya kamu itu ada catatan Dok. Paham nggak maksudku? Ada catatan kronologinya seperti apa. Jadi sekarang ya benar, sekarang ini aku rekod. Suatu saat saya takut nih. Takutnya gimana? Takutnya kalau agent malah ngomong sama majikan, nanti kalau ngomong sama majikan cewek terus saya harus gimana gitu loh Miss. Pasti kan masalahnya juga kemana-mana. Waduh, sulit sekali ya Dok ya, karena kamu takut kehilangan pekerjaan, tapi ini pelecehan. Saya itu tidak bisa memaksa kamu untuk keluar karena saya sendiri tidak bisa menolong kamu. Tapi kalau aku tidak menyuruh kamu keluar karena pelecehan itu akan berlanjut, kan bingung jadinya. Paham nggak maksudku Dok? Kenapa? Ini pelecehan. Ini harga diri wanita. Aku sendiri pun pernah ada orang menganggap kita murah gitu loh. Jadi aku tidak tahu harus ngomong seperti apa ya Dok ya. Intinya ya udah, kamu mau tidak mau SMS PT-mu dan bilang kalau bapakmu seperti itu. Ngerti nggak? Setidaknya kamu itu ada track record gitu loh Dok. Ada orang yang tahu apa yang terjadi dengan kamu. Jadi kalau kamu tidak cerita sama apapun, lain kali kan kamu bisa cari WhatsAppmu, kamu pernah cerita sama orang lain. Paham nggak maksudku Dok? Karena aku bukan agentmu, jadi aku tidak bisa membantu banyak. Tapi kamu harus cerita sama agentmu, sama PT-mu. Kalau kamu deket sama PT-mu, ceritakan sama PT-mu, saya hari ini seperti ini. Bagaimana baiknya? Kalau saya pribadi, saya lebih memilih melapor. Tapi kalau melapor, kamu tahu sendiri resikonya, kamu harus pulang Indonesia dan kamu masih butuh uang sayang. Itu dia Mas yang saya pikirin sampai nggak bisa berbuat apa-apa dari kemarin. Oke, gini aja Dok. Kemarin saya kan gimana? Masih nggak apa, karena majikan cowok saya pikir baik-baik aja, nggak kayak mereka gitu, masih ngelindungin saya. Kok malam ini malah ganti majikan cowok, malah lebih parah daripada teman-temannya itu. Oke, gini aja Dok, ini kan pertama kali toh majikanmu cowok seperti itu. Ini pertama kali. Dan kalau yang kedua kamu baru laporin ke agentmu. Tapi sekarang kamu tetap harus SMS PT-mu. Setidak-tidaknya kalau ada apa-apa, ada yang tahu. Karena pelecehan seksual itu sangat sulit dibuktikan Dok. Dan yang kalah itu tetap perempuan. Yang kalah itu tetap perempuannya. Makanya saya kan sedikit bingung. Saya tuh sedikit bingung. Kalau sudah masalah pelecehan itu, kita itu kalah Dok. Kita itu kalah banget. Karena itu makanya saya juga bingung banget Miss. Ini kebetulan aku selesai makan, masuk kamar, lihat HP-ku berdering Dok. Biasanya aku malam nggak pernah ngangkat telepon sayang. Maaf banget ya Miss. Nggak apa-apa sayang. Nggak apa-apa. Kalau aku ada waktu nggak apa-apa. Dengan telepon Miss itu udah dari beberapa hari yang lalu, dari kejadian yang pertama sama temennya itu. Cuman kan saya pikir masih aman, majikan nggak kenapa-napa. Ya malam ini saya udah benar-benar ketakutan. Tapi kamu tidur sendiri kan Dok? Majikanmu yang cowok punya kunci nggak? Kebetulan yang rumah ini tuh nggak dikasih kunci Miss, semuanya itu kebuka karena tempat makanan semuanya di sini. Dan majikan itu kan punya istri 2, jadi yang satu yang muda tinggal sama si majikan, nah yang tua itu tinggal di belakang rumah gitu loh Miss. Jadi kalau malam suka ngambil makanan ke sini. Jadi yang rumah sini tuh nggak dikunci, makanya kan saya ketakutannya tuh di situ. Lah kalau kamu malam gimana Dok? Pintu kamar paling yang saya kunci, yang saya ganjel. Nah ini tadi kan dia manggil gitu loh Miss. Alasannya tuh mau nanya besok mau masak apa, besok pagi gitu alasannya tadi. Nggak taunya dia malah kayak gitu.
di tempat masak itu kamu masakin orang banyak gitu kan, Dok? Iya Miss, masakin banyak orang, kadang bisa 10, kadang 12, kadang bisa lebih. Soalnya karyawannya banyak. Nah, sementara job saya itu sebenarnya di kontrak kerja itu cuma 3 orang, cuman majikan cowok, cewek sama anaknya 1. Dan alamatnya itu nggak yang saya tinggalin ini, yang di rumah istri muda itu. Dan tiap hari itu juga kerjanya itu ngurusin nyapuin kebun yang gede banget. Soalnya kontrakannya kan banyak, jadi halaman-halamannya kontrakan itu saya semua yang nyapuin, Miss. Bukan masalah pekerjaan berat nggak apa-apa, Dok, tapi pelecehan seksual ini saya pribadi tidak menganggapnya candaan. Iya Miss, kalau soal pekerjaan kan selama ini saya masih tak jalanin ya Miss, karena juga butuh uang. Mau Betul. seberat apapun nggak saya permasalahin gitu loh Miss, tapi ini kan udah keterlaluan yang masalah ini. Betul. Waduh. Sampai nggak tahu saya harus gimana, mau lapor juga takut, mau cerita ke siapa juga nggak tahu, cerita sama orang rumah juga nggak mungkin. Orang rumah juga nggak paham, Dok, dengan semua ini. Gini aja, Dok. Kalau pelecehan seksual, caranya adalah kamu masih ingat kan tanggal berapa waktu dulu dilecehkan itu? Kamu tulis di kertas, Dok. Kamu tulis di kertas tanggal berapa, jam berapa, terus hari ini, kejadian hari ini. Ya, ada buktinya. Aku taruh di YouTube sama di Facebook ya, ada buktinya. Tapi yang sebelumnya kan nggak ada buktinya. Kamu catat, Dok. Seandainya pada akhirnya sidang, omonganmu itu sama karena kamu sudah nyatet. Dicatat semua kejadiannya, Dok. Ya, dan sekarang kalau kamu istirahat, apalagi mandi, kamu kunci kamarmu, dan kalau ada apapun telepon aku. Sekarang nomormu tak simpan, sayang. Hama? Iya, makasih ya Miss. Iya sayang. Oke. Iya sayang. Makasih banyak ya Miss. Iya sayang. Kalau ada apapun kamu telepon aku, sayang. Makasih Miss. Heeh. Iya, Miss. Oke, Papa. Miss. Oke, Papa. Bye-bye. Waduh, saya bingung, Mbak ya. Ini typhoon, hari ini typhoon, dan saya kebetulan ngangkat telepon. Padahal biasanya saya itu tidak pernah bisa ngangkat telepon ya, karena saya sudah punya prinsip pulang ke rumah saya tidak ingin dilecehkan, karena saya harus menyimpannya ini. Saya itu akan menyimpan semuanya ini karena apa? Karena ini sangat penting buat saya. Suatu saat dia akan menelpon atau SMS saya lagi, jadi saya tahu. Karena kalau enggak, saya itu nggak ingat satu-satu karena banyak sekali yang telepon. Gimana sih cara menanggulangi agar tidak dilecehkan? Sangat sulit sekali ya. Kadang-kadang kita pakai baju rapi. Laki-laki kalau sudah hansap, laki-laki kalau sudah pikirannya mesum, itu bukan karena dari pakaian ya, Mbak ya. Jadi jangan salah sangka. Banyak mbak-mbaknya yang komen diperkosa karena lihat aja bajunya seksi, lihat aja pakai BH kayak gitu. Bukan hanya itu ya, kadang-kadang laki-laki tuh melihat itu bukan dari cara pakaiannya. Ya mungkin karena mengundang nafsu, tapi kadang-kadang ya ditutupin pun. Kalau laki-laki nafsu itu mereka bisa melakukan gitu loh. Jadi kadang-kadang laki-laki malah tidak nafsu lihat perempuan yang semuanya serba dibuka. Biasanya laki-laki itu malah tidak memandang gitu loh. Malah perempuan yang ditutup rapat itu malah laki-laki pingin mendapatkannya. Jadi jangan pernah menghakimi dan bilang, ya jelas lah diperkosa bajunya kayak gitu, ya jelas lah dihansapi sama majikannya karena dia pakai baju kayak gitu. Sebenarnya tidak ya. Ya pakai baju seksi mungkin faktor untuk memancing nafsu ya. Tapi sebagian laki-laki, saya selalu bilang, sebagian laki-laki bilang kalau suka itu, kalau nafsunya keluar, dia tidak memandang siapa perempuan itu. Bahkan mereka tidak peduli itu cantik, tua, muda. Yang penting bisa menyalurkan hasratnya, mereka tuh nggak peduli. Ini dari beberapa orang ya, termasuk saudara-saudara saya, adik-adik saya yang cowok-cowok itu. Kadang-kadang saya berbincang-bincang, bener nggak sih? Jadi ini cuma pengalaman yang saya tahu ya, Mbak ya. Maksudnya pengalaman dari orang-orang yang saya tanya, pengalaman dari sekitar saya, termasuk keluarga saya, termasuk kadang-kadang suami saya kadang-kadang ngomong, "Yo, pakai perempuan pakai baju kayak gitu." Terus aku bercandain, lo nafsu kali. Weh, nafsu pun nafsu lah, tapi jangan dilihat di tempat umum.
Jadi saya kurang tahu, kasih saya saran, pandangan atau kritik tentang gimana cara menghindari laki-laki hidung belang. Tapi masalahnya hidung belang ini di rumah kita sendiri. Sementara kita terikat kontrak kerja dan sangat sulit dibuktikan bagi saya, Anda sebagai perempuan untuk membuktikan kesalahan laki-laki saat melakukan pelecehan seksual. Karena yang saya dengar, yang saya lihat kemarin tuh anak Filipina kalah juga waktu mengasuskan ini. Jadi saya kayak ngeri-ngeri sedap ya. Perempuan itu serba kalah, serba salah ya. Dan kita tidak cukup bukti, Mbak. Masa dipeluk, dirangkul itu dipidana sementara nggak ada buktinya. Nah, nggak ada buktinya saya tahu, tapi kan beban mental toh, Mbak. Ayo dewe mau moro dek omah diambung majikannya lanang, geli tuh nggak, Mbak? Saya nggak habis pikir kenapa laki-laki semurah itu. Menurut saya adalah laki-lakinya murah, bukan perempuannya murah. Kecuali memang TKW-nya mau, majikannya mau, itu beda lagi, saya no comment ya. Tapi ini masalahnya adalah mbaknya baru bekerja 7 bulan dan dia harus terkena dilema seperti ini. Sangat sakit bagi saya pribadi untuk mengungkapkan ini semua, tapi saya nggak tahu, aku selalu bingung kalau sudah kena pelecehan ya, Mbak. Saya bisa ngasih saran apapun, tapi saya ternyata mentoknya di pelecehan seksual karena mbaknya masih butuh uang. Kalau saya suruh dia ngebreak, saya suruh dia laporan polisi, itu bisa saja dengan cara yang arogan, dengan cara marah, tapi yang kena dampaknya kan dia, Mbak. Loh, saya cuma nyuruh dia ngebreak, sudah tidak sesuai dengan peraturan, sudah melecehkan, saya bisa nyuruh dia ngebreak, tapi kan yang menanggung kan dia, Mbak. Terus anaknya, ibunya, keluarganya di Indonesia itu butuh uang, kan saya nggak bisa bantu apa-apa. Kalau dia dipecat terus saya gimana? Paham nggak maksud saya? Bukan saya tidak menginginkan dia berhenti bekerja di situ. Dan tadi kan saya tanyakan apakah kamu anak saya. Kalau kamu anak saya, maka saya akan cepat telepon majikannya. Apapun yang terjadi, ini pelecehan. Sekali lagi, ini pelecehan seksual. Dan mentoknya tidak ada bukti gitu loh, Mbak. Buat mamanya di luar sana yang pernah punya pengalaman seperti ini, tinggalkan komen ke saya. Jadi khusus buat kasus ini, saya akan tunggu kritik dan sarannya. Saya mentok, Mbak, saya nggak bisa ngomong. Kalau masalah ini saya benar-benar sangat-sangat kecewa sekali ya. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.